Ya, selamat pagi semua. Ketemu dengan kami, King Newman Yes, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjut pembahasan soal khususnya ada request dari murid tentang analisis bangun ruang ya. Ya, titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Saya akan share screen untuk kita. Ini ya, nomor 20 bagian E, jarak titik ke titik, analisis bangun ruang, matematika SMA. Pertanyaan adalah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Tentukan jarak titik bagian A ke G, bagian B D ke F, bagian C jika titik M berada di tengah rusuk F. Tentukan jarak titik M ke B. Mari kita bahas, tapi sebelumnya alangkah baiknya dukung terus channel Kebang Tik dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share, nyalakan lonceng setiap video baru yang kami upload Anda dan tahu. Dan silakan like, subscribe, post promote, share, download, dan silakan follow Instagram kami 081. Instagram kami Edioma 2022 dengan nomor WhatsApp kami 081356 174 015. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Bagian A adalah jarak A ke G. Jadi jarak A ke G adalah diagonal ruang kubus. Rumusnya adalah rusuk akar 3 ya. Karena rusuknya 9 cm dari soal, maka jarak A ke G adalah 9 akar 3 cm. Bagian B pertanyaan adalah jarak D ke F. D ke F juga kita lihat gambarnya, D ke F adalah diagonal ruang kubus juga ya, ini D ke F. D ke F ini diagonal ruang kubus juga ya. Berarti rusuk akar 3, karena rusuknya 9 maka DF adalah 9 akar 3. Begitupun dengan tadi jarak A ke G. A ini, G yang ini ya, itu juga diagonal ruang pada kubus. Oke, sekarang kita pindah bagian C. Jika titik M berada pada rusuk ke F, maka tentukan jarak M ke B. Titik M berada di tengah rusuk F, maka tentukan jarak M ke B. Kita bisa gambarkan seperti ini. Bagian C ya. M ini berada di tengah EF. Berarti panjang EM sama dengan panjang MF. Sehingga panjang F adalah 1/2 EF. F-nya kan rusuknya 9, berarti 10 kali 9 adalah 92 cm. Berarti kan segitiga MFB, siku-siku div-nya ini yang warna merahnya MFB. Sedangkan FB sendiri adalah rusuk tegak atau rusuk tinggi yaitu 9 cm. Nah, mencari MB sisi miring, kita bisa gunakan rumus teorema Pythagoras. Sisi miring berarti rusuk yang saling tegak lurus dikuadratkan lalu dijumlah yang MF kuadrat 9 kuadrat ditambah MF kuadrat 9/2 pangkat 2 ditambah FB kuadrat 9 pangkat 2 seperti ini. MB sama dengan 9/2 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 diakarkan. 9/2 pangkat 2 artinya 9 pangkat 2, 81, dan 2 pangkat 2 adalah 4, ditambah 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi MB sendiri adalah akar dari 81/4 ditambah 81. Nah, kita samakan penyebutnya 81. Ini jadi 4 kali 81/4 ya. Gitu, karena tidak mengubah bentuk ini. 4 dikali 4 lalu dibagi 4 tetap. Jadi akar 81/4 ditambah 4 kali 81/4. 4 kali 81 adalah 324 dibagi 4 ya. 324 tambah 81 adalah 405/4 diakarkan. Jadi kita bisa pecah akar 405 per akar 4. Akar 405 kita bisa pecah lagi jadi akar 81 kali akar 5, akar 4 sama dengan 2. Akar 81 adalah 9-nya, jadi 9 akar 5 per 2. Atau kita bisa tuliskan sebagai 9 per 2 akar 5 cm. Selesai. Dari nomor 20F. Berarti sekarang nomor 20E, sekarang 20F ya. Ini dia. Jarak titik garis ya diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang diagonal bidang 50 cm. Pertanyaan bagian A jarak titik B ke garis AG, bagian B adalah jarak titik A ke garis BH. Bro, kita jawab bagian A dulu, mencari jarak titik B ke garis AG ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Jarak titik B yang ini ke garis AG adalah diagonal ruang pada kubus. Berarti titik B harus tegak lurus AG di BT ya, karena B adalah proyeksi titik B ke garis AG. Itulah dia.
Berarti panjang diagonal bidang pada soal tadi adalah 5 akar 2 ya ini. Berarti rumusnya diagonal bidang itu rusuk akar 2. Kita bisa bagi kanan dan kiri dengan akar 2, berarti habis ya. Akar 2-nya habis. Karena sisa 1. Sisa rusuknya adalah 5 cm. Maka semua rusuk pada kubus ini adalah 5 cm. Nah, perhatikan segitiga siku-siku di ABG ya. ABG siku-siku di B. Nah, kita cari semua panjang ketiga rusuknya. Mulai dari AB. AB ini rusuk saja, yaitu 5 cm. Lalu BG ini adalah diagonal bidang pada kubus, rusuk akar 2. Karena rusuknya 5, berarti panjang BG adalah 5 akar 2 cm. Terus AG. AG adalah panjang diagonal bidang pada kubus, rumusnya adalah rusuk akar 3. Karena rusuknya 5, maka panjang AG adalah 5 akar 3 cm. Oke guys, kita minum dulu. Selanjutnya kita bisa petakan gambarnya supaya lebih jelas. Pisahkan gambar segitiganya, di mana jarak B ke garis AG adalah mencari panjang BT dengan BT 3 lurus AG ya, seperti itu. Kita lihat, ini dia. Mencari BT dengan rumus luas segitiga siku-siku ya. Ini. Alas kali tinggi bagi 2. Ketika alasnya B, maka tingginya adalah BG. Dibagi 2. Dan bisa juga mencari luas segitiga ABG dengan alas kali tinggi bagi 2. Ketika alasnya AG, maka tingginya adalah BT. Karena TB tegak lurus dengan AG. Kita bisa coret duanya ini kanan dan kiri, atau kita bisa bagi semua dengan akar 2. Ini saya bisa coret duanya ya. Sehingga tersisa AB kali BG sama dengan AG kali BT. Tinggal masukkan data-data yang ada dari atas ini. AB ganti 5, BG ganti 5 akar 2, dan AG ganti 5 akar 3. Dimasukkan ke data sini sehingga diperoleh 5 kali 5 akar 2 sama dengan 5 akar 3 kali BT. Kita bisa coret 5-nya kanan dan kiri 1, atau masing-masing kita bagi dengan 5. Ini sudah habis. Jadi tersisa yang warna hitam 5 akar 2 sama dengan akar 3 kali BT. BT yang bercari maka BT harus sendiri, maka akar 3 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi pembagi. Atau dengan kata lain, kedua ruas kita bagi dengan akar 3 ya. Jadi 5 akar 2 bagi 3. 5 akar 2 dibagi akar 3. Sampai sini sudah betul, tapi kita rasionalkan karena ada bentuk akar di bawah. Maka pembilang dan penyebut kita kali dengan akar 3. Jadi 5 akar 2 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3. 5 akar 2 kali akar 3 adalah 5 akar 6 per akar 3 kali akar 3. Jadi jawabannya BT adalah 5 akar 6 per 3 cm. Atau bisa kita penulisannya kita rubah menjadi BT dengan 5 per 3 akar 6 cm. Selanjutnya kita akan berpindah ke soal bagian B, yaitu mencari titik A ke garis BH. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, mencari titik A ke garis BH. Berarti titik A harus tegak lurus BH di AT. Jadi dengan kata lain, mencari titik A ke garis BH adalah mencari panjang AT. Dari soal diketahui bahwa diagonal bidang adalah root akar 2. Berarti dari soal 5 akar 2, maka harusnya adalah 5 cm sama dengan bagian A tadi. Perhatikan segitiga ABH siku-siku di A ya. Siku-siku di ini ada tanda siku-sikunya ini. Ya guys. Nah, siku-siku di A. Sekarang kita mencari ketiga rusuknya sama dengan tadi. AB adalah 5 ya, perhatikan segitiga warna merah ya. AH adalah diagonal bidang, berarti 2 akar 2, berarti 5 akar 2 cm. Sedangkan BH adalah diagonal ruang pada kubus, rumusnya adalah rusuk akar 3, maka BH adalah 5 akar 3 cm. Agar lebih jelas, kita pisahkan gambarnya. Segitiga siku-sikunya ya ini. Jarak A ke garis BH adalah menjadi panjang AT, seperti yang saya katakan tadi. Dengan AT tegak lurus dengan garis BH. Kita bisa pisahkan gambarnya seperti ini. Segitiga BAH siku-siku di A dan siku-siku di T. Nah, mencari AT dengan rumus luas segitiga siku-sikunya alas kali tinggi bagi 2. Sekarang ketika alasnya AB, maka tingginya AH dibagi 2. Diperoleh seperti ini. Sama dengan ketika alasnya BH, maka tingginya AT ya, karena AT tegak lurus dengan BH.
Jadi AB dikali AH bagi 2 dengan BH kali AT dibagi 2. Kita bisa coret masing-masing duanya di sini, atas dan bawah. Kanan dan kiri. Di bawah ya, sehingga tersisa adalah AB kali AH dengan BH dikali AT. Masukkan semua data yang ada dari sini tadi. Ini AB diganti 5 cm, AH diganti 5 akar 2 cm, BH diganti 5 akar 3 cm. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Terus masing-masing kita bisa bagi dengan 5 atau dengan kita coret 5-nya kanan dan kiri. Saya coret 5-nya di sini guys. Dan di sini juga ya. Jadi tersisa 5 akar 2 sama dengan akar 3 dikali AT. Yang warna hitam saja. 5 akar 2 sama dengan akar 3 dikali AT. AT harus sendiri, maka kedua ruas kita bagi dengan akar 3. Nah, seperti ini. Jadi AT adalah 5 akar 2 per akar 3. Nah, ini belum rasionalnya, kita rasionalkan. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 3 atas dan bawah. Sehingga 5 akar 2 dikali akar 3 adalah 5 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga diperoleh AT adalah 5 akar 6 dibagi 3 cm. Kita bisa rubah penulisannya menjadi 5 per 3 akar 6 cm. Sehingga panjang AT adalah 5 per 3 akar 6 cm. Lanjut. Kita bahas soal nomor 20G ya, limas. Ya, limas, diketahui limas T ABCD beraturan dengan panjang lurus 12 cm dan diagonal alas adalah 4 akar 2 cm. Yang ditanya adalah tentukan jarak titik T ke perpotongan diagonal ABCD. Langkah pertama, kita mencari rusuknya dulu. Karena diagonal alas adalah rusuk akar 2 berarti dengan 4 akar 2 cm, maka panjang rusuknya adalah 4 ya. Akar 2 dengan akar 2 itu kita bagi kanan dan kiri atau dikali dengan 1 per akar 2, maka sisa R adalah 4 cm. Selanjutnya rusuk alas itu R, AB, BC, CD, dan AD itu 4 cm. Rusuk tegak A, TB, TC, TD itu sama, itu 12 cm. Kita gambarkan 5 segi 4 beraturannya dengan alas persegi ABCD seperti ini. AB 4, BC 4, dan BC 12. Mencari jarak dari titik T ke perpotongan diagonal alas ABCD itu adalah mencari dari titik T ke P atau mencari tinggi limas. Ya. Artinya segitiga TPC siku di P. C adalah 12 rusuk tegak tadi dan C adalah seperdua dari AC. Sedangkan AC adalah diagonal bidang, maka rusuk akar 2 berarti seperdua dari 4 akar 2, 2 akar 2 cm. Sehingga PC-nya adalah 2 akar 2 cm. Sehingga dapatlah rusuk-rusuknya, tinggal kita cari panjang TP. Dua titik potongan diagonal ABC adalah mencari jarak TP atau mencari tinggi limas ini. Supaya jelas kita bisa cari dengan rumus Pythagoras. Saya pisahkan gambar segitiga TP-nya ya. Ini T, P, C. Saya pisahkan gambar segitiga siku-sikunya seperti ini. TP 12 dan PC 2 akar 2. Mencari TP adalah, oh ini salah. Ini rusuk miringnya yang 12 ya. Ya. Jadi mencari TP itu dikurangnya 12 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat dalam tanda akar. 12 pangkat 2 adalah 144. 2 akar 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 4. Akar 2 pangkat 2 adalah 2. Sehingga 144 dikurang 8 dapat 136 akarkan itulah panjang TP. Bisa dipecah menjadi TP sama akar 4 dikali akar 34 karena 4 kali 34 itu 136. Jadi akar 4 adalah 2, 2 kali akar 34 jadi TP sama 2 akar 34 cm. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam untuk kita semua. Like, subscribe, komen, share, promote, jalan internetnya. Dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Selamat belajar, semangat selalu, dan salam sukses untuk kita semua. Tutup ya.